Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai sebuah UMKM dengan produk namanya Salaut. Di sini kami bersama ownernya tersendiri, Kang siapa Kang? Enda. Kang Enda ya. Sebelumnya mohon perkenalkan, nama saya Isma Karimatul. Nama saya Aris Tiawan. Nama saya Farliana Fauzia Furqan. Di sini kami akan mewawancarai mengenai pemasaran digitalnya. Untuk yang ini ya Kang, awalnya gimana sih usaha ini bisa berdiri? Jadi prosesnya itu sebenarnya udah 2 tahun. Kalau yang pertama itu kita ada di Salautnya itu sendiri gitu kan, di produk seafood gitu. Kemudian beriringnya waktu kita membuka ekspansi di beberapa produk bisnis juga gitu, hingga akhirnya kita memutuskan Salaut ini untuk nantinya jadi brand gitu dari perusahaan kami, karena alhamdulillah kami sudah mendirikan badan hukum dan legalitas gitu. Jadi kami per akhir tahun kemarin 2022 kita sudah jadi resmi menjadi PT Mahakarya Sudarna gitu. Jadi dan kami sudah punya 3 produk dengan bakso crispy, keripik bakso, kemudian basreng, dan produk utama kami adalah yaitu Salaut dari si seafood gitu. Berawal dari tugas kuliah, kemudian ngisi waktu selama libur kuliah gitu, dan ternyata bisa sampai di titik ini. Seperti itu sih kalau latar belakang. Sejauh ini Kang Enda tuh ini nggak ada kendala nggak sih dalam membuat produk ini gitu, dalam menjalankan usaha ini? Kendala pasti ada ya, dan kendala utama kami ya pastinya di modal dan SDM gitu kan. Namanya juga kita UMKM gitu ya, pasti berawal dari rumahan gitu kan. Jadi kita pasti terkendala dengan modal yang seadanya, kemudian SDM ya kita sendiri gitu kan, karena kami belum bisa untuk merekrut beberapa karyawan gitu. Jadi kendala kami sih di sana, di modal sama SDM. Untuk mengenai pengembangan dari produk itu tersendiri, bagaimana cara Salaut untuk mengembangkan produknya agar bisa berdaya saing dengan produk-produk lain? Mengenai hal itu sih, kalau kami fokusnya satu, untuk bersaing dengan orang lain itu kami ada di pelayanan dan rasa gitu kan. Rasa kami menjamin untuk bagaimanapun harus tetap yang terbaik gitu kan, dengan cara kami tidak menjual stok ataupun produksi yang banyak gitu. Jadi kami hanya sekali produksi, dalam waktu 1 kali produksi harus habis dalam waktu 1 minggu gitu. Kenapa? Karena untuk menjamin rasa itu gitu, untuk bersaing dengan yang lain yang lebih banyak menyimpan stok gitu kan, sehingga rasanya kurang. Keduanya adalah di pelayanan gitu. Kenapa? Karena di pelayanan itu pasti menjadi yang utama buat customer gitu. Kalau kita dilayani dengan baik, nyaman, pasti customer itu akan condong ke kita gitu, dibandingkan dengan produk yang mungkin lebih baik dari kita gitu. Dan mengenai pelayanan kan belum tentu semua orang bisa melakukan pelayanan dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kami coba untuk melakukan pelayanan itu dengan baik dan benar, untuk menjadi jadi strategi kami lah untuk bersaing dengan yang lain, karena namanya juga produk ya pasti persaingannya ketat. Kemudian yang paling utama adalah banyaknya inovasi yang baru gitu. Nah, untuk menjaga itu kita lebih di pelayanan sama rasa gitu. Bagaimana Kang Enda melakukan pemasaran interaktif yang efektif buat perusahaannya? Buat pemasaran kami yang mengutamakan itu, kami justru di rasa. Jadi dari rasa itu, dari mulut ke mulut, kemudian baru kita ke sosial media gitu. Karena ya itu kita kan berawal dari tadi tugas kuliah sama mengisi waktu libur. Jadi kami tidak mempersiapkan ini tuh bisa menjadi produk yang besar, menjadi produk yang berdaya saing gitu. Karena ya pada saat itu yang terpenting menjadi hasil uang gitu ya, menghasilkan profit. Kemudian ya daripada liburan gitu ya. Jadi berpikirnya ke situ gitu. Kemudian ternyata diterima dengan customer yang luar biasa, sampai bisa masuk ke Indomaret juga gitu. Jadi kita dari situ mulai nyusun strategi gitu, dan salah satunya di pemasaran kita melakukan strategi yang di awal aja, yaitu kita menjamin rasa, sehingga dari rasa itu dari mulut ke mulut gitu, karena lebih cepat dari mulut ke mulut dibandingkan lewat sosial media gitu. Kenapa? Karena kalau sosial media kan tidak ada jaminannya gitu, hanya melihat visual saja gitu, tapi ternyata dari mulut ke mulut itu lebih efektif gitu. Kemudian kita biar lebih besar juga, kita baru ke sosial media gitu, seperti halnya Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop gitu, bahkan di Facebook gitu, supaya kita bisa bersaing lagi dan menjadi besar. Seperti itu sih Kang. Berarti Akang udah tahu ya, maksudnya pemasaran digital itu sangat penting Ya. gitu ya.
apalagi di zaman sekarang gitu kan sangat butuh gitu. Nah, gimana ya? Dari Akang nih, ada nggak sih tips buat teman-temannya gitu supaya menjalankan usaha gitu, apalagi yang sekarang berbasis digital gitu, gimana sih gitu? Tips dari saya satu, konsistensi sama kedisiplinan apapun itu, terutama di usaha gitu. Kuncinya adalah konsisten dan kedisiplinan, karena itu yang saya terapkan dan itu ternyata itu yang berbuah gitu. Karena produk yang besar, marketing yang besar juga, kalau kitanya tidak konsisten dan tidak disiplin, justru nanti customer akan pindah ke yang lain gitu. Jadi kuncinya adalah buat teman-teman yang mau bangun usaha, apapun usahanya, yang terpenting adalah pastinya selain dari doa dan kehendak dari Tuhan, kita harus konsisten dan disiplin agar usaha kita berjalan dengan baik dan pastinya mudah dan dilancarkan sih, seperti itu gitu kalau dari saya. Kan di ini ya, pemasaran digital pasti ada kendalanya juga ya Kang ya. Pasti. Nah, gimana sih cara Akang mengatasi kendala-kendala tersebut gitu di pemasaran digitalnya gitu? Saya mengatasinya itu dengan cara jadi saya sangat berhati-hati gitu. Jadi sebelum saya pasarkan di sosial media, terutama pengiklanan itu ya, ads itu pasti pertama saya harus mempersiapkan dulu foto dan videonya yang benar-benar harus sudah dikurasi dulu gitu sama kita, sama tim gitu. Jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada kerusakan dan lain sebagainya gitu, untuk menghindari kekecewaan dari customer gitu kan. Kemudian keduanya itu adalah mengsegmentasikan pasarnya juga gitu di pemasaran itu kan. Itu jadi kendala juga ya, kalau kitanya salah menargetkan pasti salah juga nanti customernya gitu. Jadi mengsiasatinya itu adalah kami memfokuskan target pasar kami itu siapa sih gitu di pemasaran itu gitu. Ketiganya kami tidak terlalu ikutin tren yang begitu cepat juga gitu. Jadi kami mengelola dulu, menganalisis dulu memang seperti apa sih pemasaran yang baik untuk produk kami, karena tidak semua produk atau tidak semua bisnis cocok dengan marketing atau pemasaran online yang dilakukan oleh pesaing kita gitu. Jadi saya mensiasatinya itu dengan cara yaitu saya pasti analisis dulu, saya kontrol dulu, ketika udah siap baru saya melakukan pemasaran digital itu, seperti itu. Jadi gini Kang, ini kan kata Kang Enda buat menjaga performa perusahaan harus konsisten dan disiplin. Dan disiplin. Nah, setiap konsisten kita melakukan hal yang sama kan pasti ada rasa bosan nih. Nah, bagaimana Kang Enda buat mengatasi rasa bosan itu? Mengatasi rasa bosan saya adalah saya tidak hanya fokus di usaha gitu. Jadi ada hal-hal lain kayaknya mungkin hobi ataupun teman gitu. Jadi fokus pasti, tetapi kalau fokus banget juga kan bosan itu gitu muncul. Nah, saya sejauh ini tidak ada rasa bosan karena memang saya sudah punya ibaratnya target goalsnya itu ya memang menjadi seorang pengusaha kan, menjadi seorang pembisnis. Jadi itu target goalsnya, tetapi tidak menutup diri untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi dengan cara berinteraksi dengan orang lain, dengan cara kita kegiatan yang lain juga, itu mengatasi rasa bosan saya gitu. Ketika saya harus konsisten dan disiplin dalam membuat konten, membuat produk gitu. Jadi dari saya sih jangan menutup diri, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap berkegiatan dengan orang lain untuk mengurangi rasa bosan itu. Ini ya, sebelum kita jauh, kita belum kenalan nih. Ini produknya namanya apa Kang? Itu bakso crispy. Nama mereknya? Oh, nama kalau mereknya itu Salaut, ya brandnya itu Salaut. Tapi kalau produknya itu bakso crispy. Perbedaan antara packaging yang ini kan mana ini apa ya? Sebenarnya kita sama, bedanya memang ini belum kita ganti gitu ke kemasan yang sama seperti ini, karena memang ya itu kita kan terkendala di modal gitu ya, jadi kita menggolangkan uang yang ada gitu. Tapi secara keseluruhan sama, tidak ada perbedaan rasa dan bahan baku kita sama gitu, cuman beda bentuk aja gitu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini, packagingnya bagus banget. Terus buat yang mau lebih tahu bisa di follow aja ya, ada di Facebook Salaut, sama di Instagramnya Salaut Snack, dan tersedia juga di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan juga TikTok dengan nama Salaut Snack. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.